Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Ku berseru, namun kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Dan tiada menolongku. Kau tak menjawab seruanku waktu siang, dan waktu malam tidak juga aku tenang. Padahal Kau yang kudus dan berkuasa, bertahta di atas pujian Israel. Padahal nenek moyang kami pun percaya bahwa selalu Kau meluputkan mereka. Padamu Tuhan mereka meminta tolong, dan mereka pun tidak dipermalukan. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Ku berseru, namun kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Dan tiada menolongku. Tetapi aku ini ulat bukan orang, dicela dan dihina oleh banyak orang. Semua yang melihatku pun mencelaku, mencibirkan bibirnya dan mengejekku. Orang menggelengkan kepala melihatku, berkata dia menyerah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang meluputkannya, jikalau Tuhan berkenan kepadanya. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Ku berseru, namun kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Dan tiada menolongku. Kau mengeluarkan aku dari kandungan, membuat aku aman di dekat ibuku. Ku diserahkan padamu sejak ku lahir, sejak ku di kandungan Kaulah Allahku. Janganlah jauh dariku dan tolong aku, sebab kesusahan telah mendekatiku. Banyaklah banting-banting bosan mengepung
Selamat hari Minggu, Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kebaktian minggu ini, kita akan dilayani oleh Pendeta Henry Salim, Penatua Tugas, Penatua Dani, Penatua Ninik, Penatua Ruth, Penatua Manunggal, Penatua Andi dan Penatua Ratih, pendoa Saudari Yosi, pemandu pujian Bapak Heru dan Ibu Elviera, pemandu musik Saudari Jessica dan Saudara Farel, pengisi pujian paduan suara Priscilla, multimedia dan sound system Bapak Yosep, Saudara Sugeng dan Penatua Joseph. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Mohon perhatian jemaat untuk penekanan warta pada hari ini. Persidangan Majelis Jemaat secara onsite akan dilaksanakan pada hari Minggu, 19 Juni 2022 pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di F9. Saudara jemaat yang ingin menyampaikan usulan atau saran dapat memberikannya melalui sekretariat gereja secara tertulis dan dimasukkan ke dalam amplop tertutup dengan mencantumkan identitas diri. Setiap anggota majelis jemaat diminta hadir dalam persidangan tersebut dan jemaat diharapkan mendukungnya di dalam doa agar sidang berjalan dengan lancar dan hanya kehendak Tuhan sajalah yang selalu diutamakan. Kemudian jika ada kendala teknis pada ibadah kita pada hari ini, guna mendukung kelancaran, Bapak Ibu dapat menggunakan ibadah atau liturgi yang digital yang sudah dibagikan melalui WA Group Wilayah. Dan untuk berita lainnya, Bapak Ibu dapat membacanya juga di dalam warta digital yang sudah dibagikan melalui WA Group Wilayah. Demikian warta minggu ini. Terima kasih atas perhatian jemaat sekalian. Bapak dan Ibu, saudari-saudara sekalian, mari kita mulai ibadah hari ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu dari Kidung Keesaan nomor 31. Tuhan, ibadah minggu ini terjadi di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara. Tuhan menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Bapak Ibu yang ada di rumah dan juga yang ada di gedung gereja pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa setiap apa yang kita boleh nikmati hari ini semua adalah karena pemberian Tuhan. Terlebih ketika hari ini kita boleh memakai waktu kita untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah ibadah kita boleh senantiasa menjadi ungkapan syukur sekaligus ungkapan kesetiaan kita kepada Tuhan. Bahwa kita mau dipimpin oleh roh-Nya, bukan dipimpin oleh roh atau kuasa kegelapan. Sebagaimana yang dikatakan firman Tuhan dalam 2 Korintus 3 ayat 17 hingga 18 sebagai kata pembuka. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Oleh karena itu biarlah melalui ayat membuka ibadah kita hari ini, kita semua semakin terus hidup dipimpin oleh Tuhan. Sehingga perubahan itu boleh terus nampak. Dan kita boleh layak disebut anak-anaknya. Kita nyatakan dengan pujian perubahan besar. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Kini aku kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapusi waktu segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Lagu ini memberikan kepada kita satu pertanyaan. Apakah ketika Yesus tinggal di dalam hati kita, kita sudah mengalami perubahan dan hidup kita terus membawa terang kemuliaan bagi namanya. Biarlah Bapak Ibu kita renungkan di dalam doa pengakuan dosa kita. Sebuah pertanyaan yang mau mengajak kepada kita untuk terus bertanya, Tuhan apakah sejak Engkau ada di hati kami, di hati saya secara pribadi, hidup saya boleh terus membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Apa yang hari ini boleh kami rasakan merupakan rangkaian dari seluruh perjalanan kehidupan kami. Maka biarlah hanya ungkapan dan ucapan syukur belaka yang boleh kami nyatakan kepadamu atas segala apa yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Kekuatan, sukacita. Bahkan ketika Tuhan izinkan segala persoalan dan tantangan itu boleh menghampiri kehidupan kami. Maka biarlah di dalam semuanya itu kami tetap mau bersyukur. Karena melalui apapun dalam hidup kami, perkara apapun yang kami hadapi, kami mau tetap merasa bahwa Tuhan, meyakini bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Tapi terkadang kamilah Tuhan yang belum bisa menjadi orang-orang yang setia mengikuti Engkau.
Terkadang apa yang kami pilih dan kami lakukan melulu hanyalah berdasarkan ego kami, bahkan hawa nafsu kami masih menguasai dan membelenggu kami. Untuk itu kami datang pada pagi hari ini dengan penuh kerendahan hati serta bertanya, layakkah kami Bapa untuk datang kepadamu? Sebab kami adalah orang-orang yang lemah, bercacat celah dan berdosa. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Pengasih dan Pengampun. Engkau tidak pernah menyembunyikan kesalahan-kesalahan kami, tapi juga Engkau akan selalu mengaruniakan kepada kami rahmat pengampunan-Mu. Dan itu yang mengajak kami Tuhan untuk didorong melakukan apa yang baik sebagaimana yang Tuhan mau kehendaki. Tuhan, ampuni kami kalau kami masih terbelenggu oleh kuasa dosa. Pikiran dan perbuatan kami tidak mencerminkan apa yang seharusnya kami lakukan. Kami mau Tuhan memikirkan apa yang baik. Dan biarlah melalui ibadah pagi hari ini kami mau mencari kerajaan-Mu, mencari kehendak-Mu. Untuk kami boleh berlakukan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh sungguh-sungguh terbukti boleh menjadi orang-orang yang Engkau miliki. Menjadi milik-Mu, bukan milik kuasa kejahatan atau kuasa kegelapan. Raihlah kami Tuhan dan bimbinglah kami terus-menerus. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Melalui lagu ini kita diajak untuk tetap melihat dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang berulang kali kita lakukan. Seraya kita percaya bahwa kasih sayang Tuhan selalu menaungi kita. Bila ku renung dosaku. Padamu Tuhan.
Jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Maka biarlah kita dengan penuh sukacita menyambut berita anugerah yang saya bacakan dari surat 1 Yohanes 1 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Kita nyatakan nyanyian kesanggupan kita bahwa kita orang-orang yang sudah diubah oleh Tuhan Yesus dan menjadi miliknya. Dan biarlah kita terus boleh hidup di dalam kemanusiaan kita yang baru. Ku diubahnya. Berserah kepada Yesus, ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Silakan dulu kembali. Kita mau diubah oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan mau mengubah kita? Ada begitu banyak cara. Salah satunya adalah belajar dari firman Tuhan. Setiap kita orang-orang yang hari ini boleh hadir dan bersekutu, tentu Tuhan mendengarkan apa yang tadi kita nyatakan. Tuhan, aku mau berubah. Bagaimana kita bisa berubah kalau kita tidak menerima apa yang baik, yang menjadi nilai kebenaran firman Tuhan? Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk memasuki pemberitaan firman Tuhan. Bawalah bejana hati kita untuk diisi penuh oleh kebenaran firman-Nya. Mari Bapak Ibu yang baik yang ada di sini maupun di rumah, kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, apa yang Engkau minta dan apa yang Engkau tuntut dari kami hanyalah kesetiaan. Setia sampai akhir. Dan kami menyadari untuk setia itu bukanlah perkara yang mudah dan sesuatu yang kami bisa begitu saja lakukan. Butuh ketekunan dan juga butuh keyakinan, kemauan untuk terus mencari perkenanan Tuhan. Maka biarlah pada pagi hari ini setiap kami yang boleh berseru, Tuhan, ubahlah kami menjadi baru. Karena setiap kami adalah milik Tuhan yang mau terus memuliakan Tuhan sampai akhir.
Maka kami mau belajar lagi dari firman Tuhan. Oleh karena itu biarlah Engkau memakai hamba-Mu dengan segala keterbatasannya, agar apa yang boleh disampaikannya sungguh-sungguh berasal dari apa yang Engkau fikirkan dan yang berkenan bagi kami. Sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang melakukan arti perubahan itu. Bukan hanya kuasa-Mu yang tidak kuat dan besar untuk bisa mengubah kami, tapi juga terkadang kemauan kami untuk tidak mau terus hidup di dalam perubahan yang semakin berkenan. Itulah yang terkadang menjadi persoalan kami. Kami masih seringkali dikuasai oleh keinginan-keinginan sementara dan keinginan hawa nafsu kami. Berbicaralah dan berfirmanlah kepada kami, baik kami yang ada di sini, di gedung gereja ini, maupun kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saat ini boleh beribadah bersama-sama kami di tempat mereka masing-masing. Kami juga berdoa buat mereka yang tidak bisa beribadah. Jikalau mereka sakit dan mungkin punya persoalan lain, kami percaya Tuhan yang selalu berkenan melawat, memberi kekuatan kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Injil Lukas 8 ayat 26 sampai 39. Satu perikop Injil Lukas pasal 8 ayat 26 sampai 39. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau, lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa minta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya diperkenankan menyertainya. Tapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia setiap mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya,
dan saudara-saudara yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, yang hari ini boleh mengikuti ibadah lewat live streaming. Tema kita hari ini adalah kuasa Kristus membawa perubahan. Ketika saya mempersiapkan bahan ini Bapak Ibu, saya berpikir lagi. Dulu ketika Tuhan menciptakan satu binatang yang namanya babi, itu kira-kira manfaatnya apa ya? Ada yang jawab. Kalau dipikir-pikir, jadi babi itu nggak enak juga ya. Saya berpikir jangan-jangan binatang yang paling ditakuti oleh manusia itu bukanlah harimau atau singa yang buas, tetapi babi. Jangankan sama babi hidup, sama babi mati aja mereka takut. Nah, beberapa waktu lalu sempat viral. Ada sebuah restoran masakan Padang, Tambocie. Kalau kita makan, biasanya kalau saya makan Padang itu selalu nambah. Karena gak tahan sama bumbunya yang begitu nikmat. Ada restoran Padang yang menjual menu masakan Padang terbuat dari olahan daging babi. Ada yang sudah datang? Memburunya, mencarinya. Mana sih itu restoran yang viral? Katanya di Kelapa Gading. Wah, dekat. Kalau begitu abis ini kita cari. Nah, kebetulan hari ini juga bacaan kita ada bagian di mana diceritakan roh-roh jahat itu masuk ke dalam babi. Orang yang senang makan daging babi langsung berpikir, itu berapa banyak babi mati gara-gara cuma begitu doang. Tuhan Yesus tuh walaupun dia gak makan babi, kok jangan begitu gitu ya. Nah, lalu kita berpikir, kalau satu ekor babi harganya berapa? Taruhlah 5 juta. Injil Markus mengatakan ada 2.000 ekor yang mati lemas. Dikali saja 2.000. Udah berapa banyak kerugian para peternak babi waktu itu. Inilah pertanyaan-pertanyaan kita seputar cerita tentang itu. Nah, tapi Bapak Ibu, saya ingin melihat dari sisi lain. Dari apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada orang yang dirasuki setan-setan, dan dikatakan dia sudah lama dirasuki setan-setan dan tidak tinggal lagi di dalam rumah, tetapi di dalam pekuburan. Orang-orang Yahudi percaya bahwa pekuburan itu adalah tempat nongkrongnya kaum setan. Ya, karena mereka meyakini bahwa bau-bau mayat, bau bangkai itu kesukaannya setan-setan. Ya, itu sebuah pemahaman percayaan yang ada pada saat itu. Bahkan dulu waktu saya kecil, saya sekolah harus lewatin pekuburan Cina. Jadi jalan kaki kira-kira dari sini ke Kampung Melayu, kelas 1 SD, kelas 2 SD. Bahkan kalau saya lihat, kalau ada misalnya air sawah lagi naik, teman saya yang menggendong saya karena badannya lebih besar dari saya. Mama saya bilang, kalau lewat kuburan, bilang sama kuburan itu, numpang anak babi mau lewat. Betul tidak? Ayo, yang ketawa pasti pernah begitu tuh. Saya mikir udah gede, waduh, emak saya gak mengakui saya sebagai anak, saya dibilang anak babi gitu ya. Jangan-jangan saya ini masih ada keturunan dan DNA babi gitu ya. Katanya DNA babi sama DNA manusia itu mirip-mirip. Tapi juga saya gak mau kalau saya dikatakan bahwa saya ini keturunan babi. Mungkin terinspirasi dari cerita Lukas 8 tadi, tapi bukan itu ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kuasa Tuhan, yang saya mau katakan adalah cerita ini adalah satu hal yang ingin menunjukkan, satu dari sekian banyak cerita Alkitab yang ingin menunjukkan kuasa Yesus yang adalah Allah yang menjadi manusia. Ya. Ketika kita membaca Injil, bukan saja Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan, tapi dia juga sendiri dicobai oleh iblis 40 hari 40 malam. Jadi bicara soal setan atau iblis bukan sesuatu yang tidak biasa dalam Injil-Injil. Maka orang-orang percaya, orang-orang Gerasa percaya bahwa orang-orang yang dianggap gila dan sebagainya itu konon adalah orang-orang yang kerasukan setan. Nah, Bapak Ibu, dari sini kita mengatakan bahwa di balik dialog singkat antara
Tuhan Yesus dan orang yang kerasukan setan itu sebetulnya mau ditunjukkan bukanlah dialog semata-mata, tapi sebuah pertunjukan bagaimana kuasa Allah di dalam diri Yesus itu lebih tinggi. Bukan saja pada setan-setan yang pada saat itu ada merasuki orang itu, tapi juga di dalam kehidupan setelah nanti kematian. Jadi kuasa ini yang mau ditunjukkan. Jadi jangan lagi kemudian menyinggung-nyinggung soal berapa banyak babi yang mati. Bukan itu. Yang mau dikatakan adalah bagaimana Yesus menunjukkan kuasanya. Bahwa kuasa Allah bukanlah tandingan bagi kuasa iblis-iblis atau setan-setan. Saya kutip dalam Matius 25 ayat 41. Dan dia akan berkata kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Nah Bapak Ibu, dialog apa yang terjadi? Yang kita mau katakan semuanya itu ingin menunjukkan kuasa Tuhan Yesus atas kuasa setan. Maka ketika Yesus melihat orang yang kerasukan setan itu, Injil Lukas mengatakan dia tersungkur seakan-akan menyembah di hadapan Yesus. Dan dia berkata, apa urusanmu dengan kami atau dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi. Pertanyaannya adalah, kok orang yang dirasuki setan itu berkata seolah-olah setan-setan yang ada di dalam orang itu mengenal Yesus, betul? Sampai dia menyebut, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi. Jadi Bapak Ibu, singkat dari perenungan ini, setan saja mengenali Yesus sebagai anak Allah. Maka jangan kemudian kita salah saing sama setan-setan. Mengenal saja tidak cukup, karena setan pun bisa mengenal Yesus sebagai anak Allah yang maha tinggi. Tapi seharusnya lebih daripada itu. Dan kemudian dia memohon. Kata-kata memohon ingin menggambarkan setan ada dalam posisi yang lemah. Yang kemudian dia meminta supaya jangan menyiksa dia. Orang-orang Yahudi percaya bahwa setan-setan juga akan diadili ketika nanti pada hari penghakiman. Maka bagi setan seolah ingin mengatakan, bagi setan-setan mengatakan bahwa belum waktunya Yesus datang kepada mereka untuk menghakimi mereka. Ya. Jadi saya melihat bahwa setan ingin mengatakan, Tuhan tunggu dulu, saya lagi bekerja nih untuk mencari orang-orang yang bisa saya bujuk rayu, bisa saya tipu daya. Bagian dan waktu Tuhan nanti, urusan mengadili setan-setan nanti. Tapi keburu kemudian Yesus menjumpai orang yang kerasukan setan itu. Jadi pertama, sebuah pertunjukan kekuasaan Allah melalui Yesus yang maha tinggi ini. Anak Allah yang maha tinggi ini. Nah Bapak Ibu, yang kedua adalah dampak dari orang yang dirasuki setan itu. Diceritakan karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu, dipasung dan sedemikian rupa. Saya pernah lihat di televisi ada beberapa kasus orang-orang yang dipasung, entah mungkin depresi, stres atau apa, atau kemudian dinyatakan gila. Itu dimasukkan ke dalam satu kamar kecil, di situ kaki dan tangannya dirantai dan dipasung, hanya diberikan makan 3 kali dan seterusnya. Tapi orang itu tidak bebas. Artinya ingin mengatakan bahwa orang yang kerasukan setan ini adalah orang yang sebetulnya dicoba untuk dibelenggu, dirantai dengan sedemikian rupa karena membahayakan. Tetapi apa yang terjadi dalam cerita ini? Tetapi ia memutuskan belenggu itu dan pengikat itu. Apa artinya bahwa pengikat dan belenggu itu tidak kuat untuk bisa melawan tenaga atau kekuatan setan-setan itu. Bapak Ibu dan saudara-saudara, tentu kita tidak boleh membatasi. Orang yang kita gambarkan kerasukan setan hanyalah orang-orang yang seperti yang kita gambarkan dalam Injil ini. Setan itu tipu muslihatnya luar biasa. Dia memakai segala daya dan upaya tipu dayanya untuk bisa menjerumuskan orang.
bahkan membuat orang kemudian terbelenggu, bahkan dikuasai oleh kuasa setan. Makanya dalam surat 1 Petrus, berjaga-jagalah, waspadalah, sebab si iblis mengintip dan siap menerkam kamu. Jadi jangan kemudian kita memperlemah, kemudian kita seolah-olah mengatakan setan hanya membuat orang kemudian ketika diikat lalu dia bisa lepas, ketika dia dibelenggu dia bisa putus. Ya, seorang pengkhotbah terkenal bilang itu setan zaman dulu, tapi setan zaman now nggak begitu sekarang. Cara kerjanya, cara beroperasinya, modusnya, apapun dia bisa pakai. Terlebih-lebih untuk orang Kristen, untuk saya dan saudara-saudara. Jadi setan bisa memakai segala bidang, segala sektor, segala cara untuk dia bisa membuat manusia terbelenggu dan manusia dikuasai, dikontrol oleh kuasa kegelapan. Banyak Bapak Ibu dari kita yang terkadang kita tidak menyadarinya. Terutama itu dalam kehidupan keluarga kita, rumah tangga kita. Kita tidak menyadari betapa hebatnya kuasa setan untuk mencerai-beraikan kita, merusak hubungan rumah tangga kita. Kita tidak pernah tahu bagaimana kemudian godaan yang begitu mengasihkan itu juga bisa terjadi di tengah-tengah pekerjaan kita, usaha kita. Godaan-godaan itu menggiurkan. Dan godaan setan itu luar biasa, dan itu terbukti ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, bukan? Jadi ingat, bukan hanya bicara soal setan kemudian bisa memutus rantai dan belenggu. Tapi juga kadang-kadang kita mengatakan iman saja kita pun bisa rusak gara-gara godaan-godaan yang tanpa kita sadari itu menghancurkan seluruh aspek kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, betapa luar biasa ketika seseorang dikuasai oleh kuasa kegelapan itu. Maka kita mengatakan ini hanya satu contoh dari sekian banyak modus dan cara iblis untuk menjerat anak-anak Tuhan. Saya ingin mengatakan jangan pernah bilang dalam diri kita sendiri saya mah kebal sama setan. Saya kan makan babi. Apa urusan makan babi gak bisa kemasukan setan. Kemasukan setan bukan hanya urusan soal kesurupan dan sebagainya. Tapi yang saya mau mengatakan setan itu bukan soal sesuatu yang aneh yang terlihat pada seseorang. Tapi juga setan bisa memasuki kehidupan-kehidupan yang kelihatannya seolah-olah normal. Maka tadi dikatakan bahwa roh Allah itu memerdekakan, tidak membelenggu, kata firman Tuhan. Bayangan saya waktu kecil Bapak Ibu, ya kalau lewat kuburan malam-malam sore-sore itu ya, saya sering kali diceritakan ada bentuk-bentuk setan yang begitu menyeramkan. Seolah-olah semua sosok setan itu serem. Makanya ada film Suster Ngoset, Sundel Bolong, Pocong. Semuanya serem. Ya. Gue bayangin gimana sih bentuk setan, mukanya berdarah-darah, giginya bertaring dan sebagainya. Waktu kecil kita sering kali digambarkan, dipersonifikasikan gambaran setan itu seperti itu. Tetapi jauh mana lebih seram daripada bukan saja tampilan fisiknya atau casingnya, daripada bagaimana kekuatannya itu bisa sewaktu-waktu menjerat kita, membawa kita, menjerumuskan kita. Jangan bayangkan setan zaman now itu seperti pocong yang bolongnya satu di sundal bolong yang bolongnya di. Saya kalau nonton film Sundal Bolong berani-berani takut kalau di layar tancap waktu kecil tuh ya. Kalau denger film Susana udah paling ngeri dah itu ya. Pulang-pulang harus lewat jalan sawah atau jalan kecil, jalan gelap. Pulang-pulang gak berani sendiri. Habis nonton film Susana. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan kuasa jahat itu pintar, cerdas, cerdik. Dia bisa memakai segala cara. Bahkan bukan, saya mengatakan sekarang ini bukan dengan tampilan-tampilan yang menyeramkan, yang membuat orang ngeri, takut orang, menghindar orang. Tapi justru sebaliknya, tampilan-tampilan kuasa jahat itu justru lebih menggoda. Ya, di mana itu banyak di berbagai tempat. Hal-hal yang menggoda itu sebetulnya yang membuat orang bukan menghindar dan takut.
Setan sesuatu yang kadang-kadang hanya kita takuti karena sosoknya. Tapi justru dia bisa memakai segala cara yang lebih daripada itu untuk kemudian bisa menggoda manusia dan mengikutinya. Dan itu yang terjadi. Yang berikutnya Bapak Ibu adalah ketika Yesus bertanya kepada orang yang kerasukan setan itu, siapa namamu? Ya. Kalau dalam bahasa Sunda mah saha eta, kalau kesurupan dipencet, saha eta gitu ya. Siapa namamu? Dia menyebut siapa namanya? Legion. Bapak Ibu, legion itu adalah satuan tentara di dalam ketentaraan Romawi, yang satu legion itu jumlahnya sekitar 6.000 tentara atau serdadu. Jadi kalau mau dikatakan, ditafsirkan bahwa si orang ini kemasukan setan satu legion, yaitu kurang lebih sebanyak 6.000 tentara. Tapi juga ada yang menafsirkan bahwa masa kecil orang ini trauma dengan kelakuan perilaku tentara-tentara Romawi, sehingga itu membekas di alam bawah sadarnya bahwa tentara itu telah menyakiti orang tuanya, telah menyakiti dirinya sendiri. Apapun itu yang mau dikatakan, bahwa kuasa setan yang merasuki orang itu sangat kuat. Ya, dia memperdaya orang itu dengan begitu rupa. Dan dia memohon akhirnya. Setan itu memohon, pasukan setan itu memohon, lebih tepatnya jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Kata jurang maut ini bisa terjemahkan adalah kematian. Bagi setan belum waktunya, anak Allah akan memerintahkan atau akan membawa mereka ke dalam kematian. Tetapi di situ dikatakan ada sejumlah besar kawanan babi. Bapak Ibu, para penafsir mengatakan orang-orang Galilea ini adalah orang-orang kebanyakan yang bukan Yahudi. Ya, orang Gerasa maksud saya. Orang Gerasa ini adalah orang-orang yang memang kebanyakan bukan dari orang Yahudi. Tidak mungkin orang Yahudi berternak babi, karena bagi orang-orang Yahudi babi itu adalah binatang haram. Tapi bagi kita binatang yang harum. Aduh, pagi-pagi ngomongin beginian ya. Ya, tapi sudahlah, pokoknya fokus saja pada ini. Jangan kita fokus pada tadi kata Pak Sulis, babi panggang lah, sate babi lah gitu ya. Fokus saja pada, kita lihat bukan soal babinya nih, tapi kita bicara soal kuasa kegelapannya. Aduh, ini memang cerita ini benar-benar menarik ya kalau kita ngomongin soal binatang yang satu ini. Atas seizin Yesus, perhatikan Bapak Ibu, Yesus tidak mengatakan memerintahkan setan-setan itu untuk pindah ke babi, tapi setan-setan itu minta mereka untuk pindah ke babi. Dan Tuhan mengabulkan. Balik lagi, ini ingin bicara soal tanpa ada izin dari Yesus, anak Allah yang maha tinggi itu, setan-setan pun itu tidak akan pindah ke babi-babi itu. Ya, balik lagi, ini saya berbicara sesuatu yang hari ini menjadi tema kita, bicara soal kuasa Kristus. Terlepas dari kemudian kita bicara soal berapa kerugian, walaupun kemudian di situ dikatakan mereka meminta Yesus pergi meninggalkan tempat itu. Nah Bapak Ibu, sebetulnya dalam rangka apa sih Tuhan Yesus datang ke kota Gerasa ini? Atau di dalam Injil lain disebut Gadara. Dua kota yang disebut dalam Injil Lukas dan Injil Markus. Dalam rangka apa? Saya melihat Yesus datang ke kota ini dalam rangka dia ingin memberitakan keselamatan. Tapi yang menarik adalah memberitakan keselamatan lewat orang yang kerasukan setan. Tidak lewat cara-cara lain. Bagaimana mukjizat dan kuasanya itu dinyatakan kepada orang yang kerasukan setan itu, supaya lewat apa yang dialaminya, orang-orang itu bisa menceritakan apa yang terjadi. Tetapi mereka keburu mengusir Yesus, menyuruh Yesus meninggalkan kota itu karena ketakutan. Kalau dia dibiarkan lama nih, baru sehari aja 2.000 ekor. Sebulan berapa Bapak Ibu coba? Satu hari 2.000 ekor, kali 30 hari. Udah berapa? 60.000 ekor gitu kalau kira-kira ada banyak orang kerasukan setan. Rugi secara finansial, secara ekonomis buat orang-orang Gerasa. Tetapi mereka tidak melihat maksud yang sesungguhnya dari Tuhan Yesus datang ke kota itu. Mereka menolak Injil, mereka menolak Yesus. Konon menurut seorang sejarawan mengatakan bahwa 40 tahun setelah Yesus meninggalkan kota Gerasa,
Kota itu luluh lantah. Yang tinggal hanya babi-babi. Orang-orangnya telah punah. Mereka mengalami peperangan begitu rupa. Apakah mereka menolak Yesus? Bisa kita renungkan seperti itu, bisa kita jawab seperti itu. Bagian akhir yang mau saya nyatakan hari ini adalah bagaimana kuasa Kristus itu membawa perubahan. Yesus memakai orang yang mungkin bagi masyarakat luas, bukan saja orang dirasa, dan bagi kita semua masyarakat umum. Bapak Ibu, kalau kita ketemu orang yang tidak waras, orang gila, yang tinggalnya nggak jelas, yang makanannya kotor, yang kemudian bajunya compang-camping, bau dan sebagainya. Kadang-kadang kita menurunkan derajat mereka, bukan? Kadang-kadang kita acuh tak acuh pada mereka. Ya kalau ada makanan kita kasih, kalau nggak ada makanan sudah. Tidak anggap orang gila itu tidak seperti kita layaknya. Setengah manusia mungkin. Orang-orang seperti itu kita golongkan seperti orang-orang yang sudah tidak berguna. Kalau mau dibilang mungkin sampah masyarakat. Bahkan kita ketakutan kalau kita ngeliat orang gila. Ya. Tetapi saya ingin mengatakan hari ini, kebenaran firman Tuhan ingin mengatakan, apa yang dilihat Yesus tidak dilihat seringkali oleh manusia yang katanya menjadi orang-orang yang mengikut Yesus. Saya melihat bahwa Yesus tidak melihat bahwa manusia yang sudah dirasuki setan itu, manusia yang sudah begitu merupa menjadi gila itu, adalah orang-orang yang kemudian kehilangan kemanusiaannya. Tetap dia adalah gambar dan rupa Allah, ciptaan Allah yang lebih tinggi daripada lainnya. Mazmur 8 mengatakan, engkau memahkotai manusia dengan kemuliaan dan hormat. Tapi ketika kita memandang orang-orang tertentu, kita tidak melihat ada gambar dan rupa Allah itu di dalam diri manusia. Jangankan orang gila, maaf, orang yang mungkin kehidupan ekonominya lebih rendah dari kita, kita anggap sebelah mata. Inilah kesombongan kita. Kita belajar dari sikap Yesus untuk melihat orang itu, manusia itu sebagai manusia. Memanusiakan manusia apapun dan bagaimanapun dia. Tetap hakikatnya sebagai gambar dan rupa Allah itu tidak tergantikan dan tidak terhapuskan. Malu kita mendengar lihat ini ketika kita barangkali melihat di sekitar kita ada orang-orang yang mungkin kita menganggap derajatnya lebih rendah daripada kita hanya karena mereka lebih rendah daripada kita secara status ekonomi, status sosial. Tapi Tuhan melihat lebih daripada itu. Orang seperti yang dikatakan dalam cerita ini tetap berharga di mata Tuhan. Penghargaan kita kepada manusia tergantung pada status. Mestinya kita harus melihat manusia sama di hadapan Tuhan. Demikian juga kita memperlakukan manusia sama di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saya mau lihat adalah bagaimana reaksi dan respon orang yang disembuhkan dari kuasa kegelapan ini. Untuk kemudian mengatakan, Tuhan kalau saya boleh ikut-ikut, saya mau mengikut Engkau. Tapi Tuhan mengatakan tidak. Pergilah, sampaikanlah ini apa yang terjadi perbuatan Allah kepada keluargamu. Ternyata mujizat perubahan yang terjadi pada orang yang kerasukan setan itu tidak hanya membuat dia hanya bersyukur. Tapi rasa syukurnya dia ungkapkan dengan dia bersaksi tentang Allah yang telah nyata mengubah dia. Merubah menjadi manusia yang tidak sama sekali bernilai. Menjadi manusia yang kemudian dimampukan lebih tepatnya untuk menyaksikan karya Allah. Cinta kasih Allah telah membuat dirinya menjadi manusia seutuhnya. Pelajaran yang boleh kita tarik dari perikop ini penting Bapak Ibu. Yaitu di mana kebaruan kita. Apa yang seringkali kita katakan bahwa kita adalah ciptaan baru, manusia baru di dalam Kristus. Kalau kita seringkali masih mudahnya dibawa dan dikuasai oleh kuasa jahat dan kegelapan dalam berbagai hal. Maka yang pertama-tama Tuhan katakan, beritakanlah Injil itu, kebenaran itu di dalam rumah tanggamu, di dalam keluargamu. Perubahan apa yang kita mau bawa? Perubahan apa yang kita mau hadirkan kalau saya dan Bapak Ibu adalah orang-orang yang mengaku dirinya sudah diubahkan?
Mari kita belajar dari perikop ini. Kuasa Kristus itu seberapa besar buat Bapak Ibu. Sesungguhnya tidak bisa kita ragukan lagi, bukan? Tapi mungkin yang terjadi adalah bagaimana kemudian orang-orang di sekitar kita mungkin merasa ragu akan kehadiran kita. Kekristenan kita. Yang katanya menggarami dan menerangi bagi banyak orang. Semoga ini menjadi perenungan kita, pembelajaran kita tentang kuasa Kristus yang seharusnya mengubah dan membawa kita kepada kesaksian hidup yang benar. Amin. Mari kita mengambil saat hening. Saya mencoba mengajak Bapak Ibu untuk terus melihat kuasa Tuhan dalam berbagai cara, berbagai hal. Sesungguhnya memanggil kita, membawa kita kepada satu penghayatan. Pujian dari paduan suara Priscilla akan diselantunkan sebagai pujian kepada Tuhan.
Marilah kita bangkit berdiri bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung kepada Roh Kudus, lahir anak darah Maria, dan sengsara Bapa Bangsa, Kristus Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan, pada hari ketiga, bangkit pula dari orang-orang, naik surga, kudus sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan kuasa yang mendatang, untuk mengampuni orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kristus, Dia yang kudus kanan, persekutuan kudus, mengampuni dosa, dan mengampuni mati dan hidup. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, marilah kita memanjatkan doa kita kepada Tuhan di dalam doa syafaat. Dan kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu, bahwa Engkau datang untuk melawat, menjamah, mengubah jiwa-jiwa yang dikuasai oleh kuasa kegelapan, yang membuat hidup mereka tidak lagi sebagai bagian dari ciptaan. Maka biarlah melalui firman-Mu kami pun dipanggil untuk membawa jiwa-jiwa orang-orang yang saat ini terbelenggu oleh kuasa kegelapan untuk diubahkan kepada Tuhan. Tuhan, saat ini biarlah kesaksian kami lewat firman Tuhan yang kami renungkan semakin dikuatkan, bahwa Engkau boleh mengubah setiap orang yang mungkin mustahil buat kami. Tetapi kuasa-Mu tidak ada yang mustahil. Maka kami percaya Tuhan atas apa yang kami minta kepadamu. Kami percayakan sepenuhnya hanya kepada kuasa, rahmat dan kasih-Mu. Kami mendoakan Tuhan untuk kehidupan kami sehari-hari. Biarlah melewati berbagai situasi, bahkan mungkin pancaroba saat ini yang terkadang mengganggu kesehatan kami dan juga aktivitas kami. Kami tetap percaya bahwa semua dari Tuhan. Dan berilah kepada kami kesehatan dan juga vitalitas yang baik, supaya setiap aktivitas yang kami kerjakan dengan baik. Kami berdoa biarlah apa yang kami konsumsi, kami makan, dan apa yang kami lakukan, baik itu olahraga dan cara-cara kami untuk menjaga kesehatan kami, biar Tuhan itu juga boleh menjadi cara dan alat untuk kami bisa tetap menjadi pribadi-pribadi yang lebih prima, lebih sehat. Dan di balik kesehatan kami, keharapan kami juga berharap untuk kesehatan saudara-saudara kami, anggota jemaat dan keluarga mereka yang saat ini sedang di dalam keadaan sakit. Terus kami mendoakan buat Ibu Emi, Ibu Berta Marpaung, Saudari Irene Deviana, Saudari Brenda, Ibu Marta Mulyadi, Ibu Pingkan, Bapak Sukuan Hendra atau Bapak Wawan, untuk cucu kami atau anak kami Gwen Uli, putri dari Hen dan Abel. Kami berdoa Tuhan, bila setiap upaya yang ditempuh, cara-cara medis yang terus dilakukan, kiranya boleh memberikan pemulihan dan kondisi kesehatan yang lebih baik. Kami juga berdoa untuk segala kecukupan dan semua fasilitas yang boleh digunakan untuk proses kesembuhan ini. Tuhan juga berkati. Bapak, kami juga ingin mendoakan dan membawa satu lagi saudara kami atau beberapa lagi yang saat ini juga sedang membutuhkan perawatan intensif, yaitu suami dari Vidya, Bapak Andreas, menantu dari Pak Ronald. Kami percaya Tuhan, segala apa yang datang daripada Tuhan untuk kesembuhan, Tuhan berkati. Biarlah kesehatannya semakin membaik atas stroke yang dialaminya. Kami juga berdoa untuk anak kami atau anak, khususnya anak dari Ibu Aurora, Ibu Oa Alvaro yang saat ini juga sedang ditangani oleh para medis, oleh dokter. Biarlah melalui tangan-tangan mereka Tuhan bekerja, Tuhan memulihkan kondisi saudara-saudara kami. Dan bagi mereka yang juga lanjut usia,
Kami bersyukur untuk lanjut usia yang Tuhan anugerahkan, umur yang mereka yang Tuhan tambahkan kepada mereka. Namun juga di balik itu semua ada kelemahan, kekurangan, keterbatasan. Biarlah di balik keterbatasan mereka tetap memuji-muji Tuhan dan bersyukur atas kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan. Dan mereka yang saat ini kami doakan juga sedang sakit. Antara lain kami berdoa untuk Ibu Lili Hardi, Ibu Kris Huta Barat, Ibu Dery Mahardi, Ibu Betsy, Bapak Derajat Hartono, dan Ibu Simare-Mare. Kiranya Tuhan menopang mereka. Tuhan memampukan mereka untuk melihat kasih setia Tuhan tetap nyata di dalam pergumulan mereka. Kami doakan juga buat sebanyak mungkin saudara-saudara kami yang sakit saat ini, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Mereka yang saat ini membutuhkan pertolongan, dan biarlah Tuhan tetap menjamah, menguatkan. Dan bagi para pasien COVID yang saat ini juga mengalami peningkatan, kami berdoa buat rumah-rumah sakit yang saat ini merawat para pasien ini. Biarlah ada upaya yang serius untuk bisa menekan laju kasus atau peningkatan kasus COVID-19 ini yang kembali menaik. Biarlah pemerintah dapat mengendalikan dengan cara-cara yang lebih baik. Maka biarlah Tuhan, kepadamu kami menyerahkan pemerintah kami, Bapak Presiden kami Joko Widodo beserta Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta kabinetnya, terlebih menteri-menteri yang baru diangkat. Tuhan, kiranya mereka semua boleh bekerja dengan baik. Kecakapan, kebijaksanaan biarlah Tuhan anugerahkan kepada para pemimpin kami. Terutama juga kami berdoa untuk kondisi keamanan di Papua. Dan saudara-saudara kami yang mungkin saat ini harus mengungsi ke tempat-tempat yang aman dan nyaman ketika tempat tinggal dan lingkungan mereka juga saat ini terdampak oleh bencana alam, tanah longsor, banjir dan sebagainya. Kami berdoa Tuhan, dan biarlah lewat pergumulan saudara-saudara kami juga diajak untuk peduli, membantu meringankan beban saudara-saudara kami melalui pelayanan kami. Dan biarlah saat ini ketika majelis jemaat bersidang, kami juga boleh memikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Baik pelayanan kami di tempat ini di Cipinang Elok maupun juga pelayanan kami keluar di tengah-tengah masyarakat, itu pun boleh berimbang. Menjadikan jemaatmu juga sebagai salah satu alat di tangan Tuhan. Tubuh Kristus yang harus terus menghadirkan kebaikan bagi sesama. Bapa, akhirnya kami menyerahkan diri kami bersama dengan keluarga, rumah tangga, anak cucu menantu, segala pergumulan yang kami hadapi. Kepadamu Tuhan kami menyerahkan. Kami percaya firman-Mu boleh menguatkan kami, menegaskan kepada kami bahwa kuasa Tuhanlah yang kami tetap andalkan. Untuk kami bisa dimampukan mengatasi berbagai persoalan. Bahkan ketika kami boleh tetap terikat pada kuasa-Mu dan tidak membiarkan diri kami dibelenggu, dijerat oleh godaan-godaan kuasa iblis. Bapa, dengarkanlah setiap permohonan kami. Bawalah kami Tuhan untuk masuk terus ke dalam hadirat-Mu. Kami boleh mencari perkenanan Tuhan setiap hari, dan biarlah nama-Mu yang dimuliakan. Jadikanlah diri kami saksi-saksi Kristus yang sungguh-sungguh berdampak, memberi pengaruh yang baik, memberikan daya setiap orang boleh, setiap jiwa boleh merangkul Kristus, setiap jiwa boleh percaya kepada Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kami bawa doa ini dan kami ingin menyempurnakan doa syafaat kami dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan mengantar kita masuk di dalam liturgi persembahan. Nats persembahan diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu.
Bagi jemaat yang mengikuti ibadah dari rumah, persembahan dapat dikumpulkan di rumah untuk selanjutnya dibawa ke gereja, lalu dimasukkan ke dalam kotak di tata usaha gereja. Bapak Ibu juga bisa memberikan persembahan, baik persembahan hari Minggu, bulanan, syukur, perpuluhan, dan lain-lain, dengan menyebutkan jenis persembahan dengan cara transfer ke rekening bank gereja. Marilah sekarang kita membawa rasa syukur kita dengan pujian NKB 208. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita membawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Segala ungkapan syukur kami naikkan hanya kepadamu ya Bapa. Oleh karena kasih dan penyertaan-Mu yang boleh kami terima dan rasakan hingga saat ini. Kami pun menyadari ya Tuhan, bahwa setiap berkat yang kami terima dalam kehidupan kami, itu semua adalah atas kasih dan penyertaan-Mu kepada kami. Dan tiba saatnya bagi kami untuk memberikan dan membawa persembahan kami ke hadirat-Mu yang kudus. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang telah memberi menurut kerelaan hati, dan kiranya persembahan kami ini dapat layak di hadapan-Mu. Kami mohon hikmat Tuhan untuk menguatkan kami, agar dapat mengelola dan mempergunakan persembahan ini dengan penuh tanggung jawab dan rasa takut kepada Tuhan, guna mendukung pelayanan dan kegiatan jemaat di tempat ini. Ya Bapa, inilah doa kami naikkan kepadamu dan kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, yang adalah Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, maka biarlah boleh menjadi penutup ibadah kita tetap melanjutkan kehidupan kita. Percayalah bahwa kuasa Tuhan selalu ada bagi orang-orang yang percaya dan bersandar kepadanya. Dan apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Efesus 6 ayat 10 dan 11, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Marilah kita mau sama-sama diutus Tuhan. Lewat pujian kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran.
nyatalah rohani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan hikmat, melambungkan hati keras, supaya senjata iblis remukkan segera lepas, remukkan segera lepas. Karena telah jadi remang pagi dan remang jadi siang roh. Kuasa Kristus kau nyatalah rohani dan cemerlang. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pergilah, Tuhan mengutus saudara-saudara untuk menjadi saksinya, sehingga setiap dunia boleh mengalami kasih Tuhan melalui saudara. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kebaktian hari ini telah selesai. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati.